Selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Duk Inaltum dalam channel KIK, Katekese Iman dan Ajaran Katolik untuk Anda. Oke, pada hari ini kita masih melanjutkan lagi penjelasan tentang prodiakon. Jadi dalam seri yang pertama saya sudah mengatakan bahwa istilah prodiakon, kalau itu ditujukan untuk membagikan komuni kudus, maka istilah itu tidak dikenal dalam kitab hukum kanonik. Istilah yang benar adalah pelayan luar biasa pembagi komuni. Sekali lagi, pelayan luar biasa pembagi komuni. Oke, hari ini saya mau melanjutkan tentang syarat apa saja yang dituntut untuk adanya pembagi komuni luar biasa ini, dan dalam situasi apa mereka harus bertugas, dan tentunya juga apa yang hendaknya mereka tidak lakukan. Oke, dalam kitab hukum kanonik, dalam sejarahnya, Paulus ke-6 pada tahun 1966 mengizinkan gereja lokal untuk mengajukan permohonan untuk pelantikan para petugas pelayan luar biasa ini, dengan syarat bahwa hadirnya alasannya wajar, seperti kekurangan jumlah imam di tanah-tanah misi dan lain sebagainya. Karena itu, Kongregasi Disiplin Sakramen pada tahun 1973 mengeluarkan instruksi Immense Caritatis yang menetapkan bahwa ordinaris wilayah jadi tidak hanya uskup diosesan, tanpa meminta pun wewenang dari takhta apostolik, bisa mengangkat para awam yang layak, baik pria maupun wanita. Jadi pembagi komuni kudus itu baik pria maupun wanita, untuk bertugas sebagai pelayan luar biasa pembagi komuni kudus pada keadaan tertentu untuk masa waktu yang ditetapkan, atau bahkan tanpa batas waktu jika memang dibutuhkan. Jadi kriteria untuk menetapkan para pelayan luar biasa pembagi komuni dari awam ini adalah: satu, tidak adanya imam atau diakon atau akolit. Jadi tidak adanya imam atau diakon atau akolit. Dua, ketidakmampuan fisik atau lainnya dari orang yang disebutkan di atas untuk membagi komuni kudus. Misalnya, imam itu tidak bisa berdiri lama lagi dalam perayaan Ekaristi, maka bisa pelayan luar biasa itu difungsikan pada saat itu. Tiga, kehadiran umat beriman yang hendak menerima komuni kudus dalam jumlah yang sangat besar atau sangat banyak. Maka tentunya supaya mempercepat, pelayan luar biasa bisa difungsikan. Para pelayan luar biasa ini hanya bertugas pada wilayah atau paroki di mana mereka diangkat. Jadi misalnya keuskupan pelayan luar biasa pembagi komuni di Keuskupan Agung Jakarta, maka hanya bertugas di Jakarta saja, Keuskupan Agung Jakarta. Atau bahkan dibatasi lagi
bahwa hanya bertugas di paroki di mana dia berada. Ketika dia ke paroki lain dalam satu keuskupan pun tidak diizinkan, kecuali diizinkan oleh uskup diosis. Hal berikut yang tidak boleh dilakukan oleh para pelayan luar biasa ini, yang tentunya dalam bahasa kita di Indonesia di banyak keuskupan sekarang menggunakan istilah prodiakon. Kongregasi Disiplin Sakramen tanggal 12 September tahun 75 mengeluarkan surat edaran kepada para uskup yang isinya menyatakan bahwa mengambil dari atau menyimpan tubuh Kristus ke dalam tabernakel bukanlah fungsi pelayan luar biasa pembagi komuni kudus. Itu juga berarti para prodiakon yang kita sebut sekarang di Indonesia ini juga tidak diberikan kewenangan untuk mengambil sibori dari tabernakel atau menyimpannya di dalam tabernakel. Juga untuk membagi-bagikan komuni dari siborium ke siborium lainnya, atau mengedarkan siborium tubuh Kristus di antara mereka sebelum membagikan komuni bukanlah tugas pembagi komuni luar biasa ini. Jadi perhatikan baik-baik bahwa dalam surat edaran itu tidak diperkenankan bagi para pembagi komuni luar biasa ini untuk pertama mengambil sibori dari tabernakel, juga menyimpan sibori atau hosti kudus yang tersisa di tabernakel. Demikian juga dia tidak bisa diperkenankan untuk setelah mengambil sibori yang berisi hosti kudus dari satu sibori lalu membagikan ke sibori yang lain. Ataupun dia mengambil sibori yang satu lalu membagikan kepada para petugas lainnya, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Dalam konteks ini, sebenarnya juga para frater, para suster, biarawan-biarawati yang bukan imam atau diakon juga tidak diperkenankan karena mereka dikategorikan sebagai awam. Tetapi tentunya selalu melihat kembali ke aturan keuskupan masing-masing dalam konteks ini. Karena itu ditegaskan bahwa mereka yang atau pelayan luar biasa pembagi komuni kudus ialah, dengar baik-baik, mereka yang telah dilantik sebagai akolit. Dan 2 adalah umat beriman lain yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan Kanon 230 paragraf 3. Dalam hal inilah saya katakan tadi harus merujuk lagi kepada kebijakan keuskupan masing-masing. Ketentuan ini bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi hanya berupa anjuran. Artinya, tidak diwajibkan semua paroki memiliki pelayan luar biasa pembagi komuni kudus. Semuanya tergantung kebutuhan. Jadi jangan merasa, oh kami rupanya ada sesuatu yang kurang karena kami tidak mempunyai pelayan pembagi komuni kudus seperti paroki lain. Tidak. Ini bukan menjadi kewajiban hukum. Yang berikut, pelayan komuni kudus ini, pelayan luar biasa pembagi komuni kudus ini hanya bertugas dalam situasi sebagai berikut. 1. Tidak terdapat imam atau diakon, maka mereka boleh bertugas. 2.
ada imam lain dan diakon tetapi mereka terhalang secara fisik. Yang tadi saya katakan mungkin tidak bisa berdiri lama, maka bisa dialihkan fungsi tugasnya kepada para pelayan luar biasa ini. 3. Jumlah imam dan diakon yang tidak memadai. Artinya jumlah imam kurang, dan 4, sementara jumlah umat sangat banyak. Karena itu dalam konteks ini harap diperhatikan jangan sampai terjadi bahwa imamnya tanpa ada halangan apapun, apalagi imam konselebran, malah duduk diam dan awam yang membagi komuni. Gereja mencela imam yang berbuat seperti ini. Berikut, para pelayan luar biasa ini dapat membagikan komuni kudus walaupun mereka tidak ikut serta dalam perayaan misa tersebut. Bila itu terjadi, sebaiknya mereka jangan menerima komuni, tetapi hanya membagikan komuni saja. Karena itu dalam catatan tadi saya katakan bahwa jangan sampai jumlah umat sedikit, imam sebenarnya bisa membagikan saja kepada umat, tetapi para pelayan luar biasa ini atau prodiakon ini harus lagi dilibatkan dalam pembagian komuni. Itu tidak bisa. Karena kalau imam ada dan dia bisa melakukannya dalam waktu yang relatif singkat, maka alangkah baiknya imam saja yang melakukan. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya jelaskan dalam seri yang kedua ini, dan informasi lain nantikanlah dalam seri yang berikut. Sekian dan terima kasih.